Sistem satuan ukuran ini melaksanakan pengukuran dan kemudian mengerjakan hitungan dari hasil ukuran adalah tugas juru ukur. Kita nanti jadi karena di apa di itu tadi di pertanahan, nanti bekerja di pertanahan begini nanti pekerjaannya. Bikin patok, ngukur pakai alat teodolit, diukur, dicatat, diformulir, kemudian digambarkan, dibikin patok. Nah, sistem satuan yang biasa digunakan dalam ilmu ukur tanah terdiri atas 3 macam sistem ukuran ya. Tadi ada panjang, luas, dan sudut. Panjang, luas, dan sudut. Terdapat 5 macam pengukuran dalam pengukuran tanah nih. Nanti kalau ketemu di ilmu praktikum. Sudut horizontal, sudut AOB itu. Horizontal ya, sudut yang berbentuk horizontal. Maksudnya posisi horizontal. AB, A ke sana ya, berarti kan horizontal. B diagonal horizontal, A lebar horizontal. Nah, itu A, O, B itu sudut horizontal. Jarak horizontal, OA, OB. Sudut vertikal, nih sudut yang namanya sudut vertikal adalah AOC, itu sudut vertikal. AOC, sudut vertikal. Atau bisa juga nanti AOC bisa DOB, itu juga sudut vertikal. Nah, ya, di situ. Kemudian jarak vertikal, jarak AC, jarak vertikal, jarak AC, jarak BD. Nah, itu jadi dicari AC, BD. Karena kalian menembak dari O, menembak titik dari O, menembak C, menembak OC, menembak OA, menembak OB. Bisa dicari, bisa didapat jarak vertikal AC, ya, jarak miring OC. Nah, gitu ya. Jarak vertikal AC dan BD juga bisa dicari. Jarak vertikal BD dan AC, AC dan BD. Itu bisa dicari nanti. Pakai apa itu? Ya, pakai rumus Pythagoras nantinya bisa kan? Tapi kalian harus membidik dulu OC, membidik OA, membidik OB. Terus bisa mencari azimutnya. Nanti ada kata-kata azimut, sudut, untuk penentuan sudutnya itu. Kan bisa didapat. Itu kan jadi rumusnya di matematika. Jadi sebenarnya tidak sulit. Hanya saja sulitnya kenapa media yang diukurnya aja. Yang 3 dimensi kan seakan. Satuan panjang. Terdapat 2 satuan panjang yang lazim digunakan dalam ilmu ukur tanah, yakni satuan metrik dan satuan British. Ya, yang digunakan di sini adalah menggunakan satuan metrik. Maka selalu terdengar kita meter, sentimeter, kilometer, milimeter, karena kita pakai satuan metrik yang didasarkan pada satuan meter internasional, meter standar. Disimpan di mana ini? Di daerah. Ya, di daerah itu Berlin International Dispatch Measures Beautiful near Paris. Ya. Ini anak-anak ada gambaran ini, Mas Teh, satuan panjang, kilometer, milinya sekian. Ini tentunya kalau ini mah mudah sebenarnya Ibu sampaikan di sini dari Bapak Marwanto. Sebenarnya kalian bisa mencari juga di Google, cuman kita arahkan kan, kita bimbing ke arah sini. Bisa tahu 1 kilometer itu 1000 meter. Itu kalian belajar dengan tangga hitung. Ya, coba Ibu cariin. Tangga hitung. Ini zamannya Bu Vero SD. Tangga hitung atau apa ya? Kata kuncinya nanti Ibu cari sebentar. Google. Tangga hitungan. Oh ya. Nah, benar. Ya. Yang berbentuk meter. Nah, ini seperti ini. Anak-anak, we love you. Tangga meter untuk konsonan. Belum kelihatan. Belum, Ibu belum share. Cuman Ibu baru nyari, dapat toh. Setelah dapat akan Ibu share. Ibu buka dulu dah. Nah, ini terus kan dapat nih, Ibu share nanti.
Nah, sih ya, Ibu share ya. Ibu tutup dulu yang itu tadi. Kalau bisa berduaan, bisa nggak tadi coba ya? Coba kita coba nge-share berduaan. Maksudnya berbarengan ya. Ibu share berbarengan bisa nggak? One person advance sharing option. One person nggak bisa. Kalau diginin boleh nggak bisa. Share itu sama ini. Nah, kayaknya bisa nih. Nggak lihat ya? Enggak, Bu. Oh enggak ya? Cuma satu slide aja ya? Satu apa? Satu aja tadi ya? Ya. Kalau enggak ya mohon maaf tutup satu aja. Tunjukin aja ke kalian. Kelihatan kah? Iya, kelihatan, Bu. Ini tangga meter kan seperti yang dibilang tadi kalau 1 kilo berarti berapa meter kan jadi ada nih. Kilometer kan di atas posisinya itu. Kilometer di atas. Masuk ke HM hektometer itu berarti dikali 10. Masuk ke dam lagi kali 100, masuk ke M lagi kali berapa jadinya 1000. Paham ya maksudnya? Jadi setiap tangga itu dikali atau dibagi 10. Kalau dari atas ke bawah itu berarti dikali 10. Dari milimeter ke kilometer, sentimeter, dm dan seterusnya itu dibagi 10. Nah, itu. Jadi seakan 1 kilo itu sama dengan turun ke M, berarti turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti 1000 meter. 1000. Iya. Ini kayaknya diajarin nggak ya kalian ya di itu ya Febri ya? SD, Bu. Oh, bukan zaman PAUD ya? Kayaknya di PAUD deh. Zaman kalian sudah Saya masuk dapat di SD. SD ya? Iya, SD kelas 2 kalau tidak salah. Kelas 2 sama berarti Bu Vero sama. Siapa tahu karena Bu Vero anak-anak zaman sekarang tuh lebih itu ya, lebih nangkep ya. Siapa tahu di PAUD aja sudah diajarin. Tapi kayaknya iya bisa. Di PAUD nanti karena dulu zamannya Bu Vero PAUD aja tidak ada, adanya TK. Itu ya, berarti Ibu share lagi yang lain tadi ya. Ini akan Ibu. Ini kelihatan juga kalian? Feb, sudah kembali yang tadi, Feb, yang dari Belum, Bu, belum. belum kembali yang belum. Ini ya. Sudah kelihatan ya? Ya. Ya, satuan panjang ini kayaknya kita lewatin saja masalah meter pindah yard foot itu juga ada di Google ya. Nggak usah dijelaskan ini sudah diraba sendiri sudah mampu. Nah, cuman patokan nih, patokannya satuan panjang 1 inci itu nilainya di sentimeter adalah 2,54 cm. Itu 1 in. Kalau 2 in ya berarti berapa? 2,54 dikali 2. 2 in itu. 3 in ya berarti 2,54 dikali 3. Itu berarti 3 in sama dengan sekian sentimeter. 3 inci sama dengan 2,54 cm dikali 3. Sekitar berapa? 8-an ya. 8-an koma berapa. 1 foot sama dengan 12 inci. Berarti artinya sama dengan 0,3048 meter. 1 foot sama dengan 12 inci. Berarti 1 foot sama dengan 12 dikali 2,54. Sini gitu. 1 yard, juga itu 1 yard terdiri dari 3 feet. Berarti sama dengan 1 yard. Kalau 3 feet, berarti sama dengan 12 dikali 3 inci. Itu 1 yard. Benar enggak? 12 kali 3 inci. 12 kali 3 inci berapa? Sama dengan 36 inci. Berarti 1 yard berapa sentimeter? Berarti 1 yard sama dengan 63 inci dikali 2,54 cm. Sama dengan 0,9144 meter. Karena dari sentimeter dipindah ke meter dulu. Berapa tadi kalau sentimeter ke meter? Turun ya? Turun 2 ya? Tadi di tangga tadi. Turun 2 kali
Berapa berarti kali 100. Gitu ngitungnya, enak banget nih matematika sekali. Demikian selanjutnya, nanti coba-coba dihitung-hitung. 1 mil. Itu kok foot sama feet, Bu? Ini bahasa Inggris nih larinya, bahasa Inggris. Jangan bingung nih nanti. Itu feet mana, Bu? Nggak ada feet, adanya cuma foot, inci, yard, mile. Ditulis 3 feet, kalau 1 foot itu karena 1. Foot itu cuma 1. Tapi kalau footnya itu banyak, itu jadinya nulisnya feet, bukan FOOTS, tapi FEET. Kayak gigi 1 cuma tooth, itu gigi 1. TOOTH. Tapi kalau giginya banyak, tidak tooth, itu tidak, tapi feet, TEETH. Itu juga kalian harus apa, tidak boleh rancu di situ. Di internasional begitu. Satuan luas. Satuan luas yang biasa dipakai adalah meter persegi. Luas itu menunjukkan, luas itu adalah satuannya, kita pakai metrik kan, meter tapi diberi tanda di atas pangkat 2. Itu menandakan luasan. Satuan luas. Cuman persegi. Kuncinya begini, kenapa cuma 2, Bu Vero? Karena luasan itu cuma lebar dikali panjang. Ada berapa tuh lebar kali panjang? Komponennya cuma 2. Nah, sekarang kalau volume itu kenapa meter pangkat 3, Bu Vero? Karena komponennya ada 3. Apa saja? Lebar, panjang, dan tinggi. Gitu aja kuncinya. Nah, untuk daerah yang relatif besar digunakan hektar. Sudah hektar itu. Atau sering juga kilometer persegi. Hektar itu sudah tidak pakai pangkat lagi. Karena hektar itu sudah mewakili kilometer persegi. Ya. 1 hektar sama dengan 1000 meter persegi. 1 kilometer persegi sama dengan 10 pangkat 6 meter persegi. 1 tumbak ini juga, ini perlu dikunci, ini perlu dijadikan kata kunci keyword. Nah, ya, keywordnya 1 tumbak itu 14 meter persegi. 1 are, bacanya are kok are ya? Are ini, lain nama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan to be. Di sini are itu menunjukkan luasan ya, beda ya di matematika. Are beda sama foot feet tadi, singkirkan foot feet tadi. 1 are adalah 100 meter persegi. Tuh ya, ini di Google banyak. Bisa dicari kok 1 kilometer persegi bisa 10 kali 6 pangkat meter persegi dari mana, Bu Vero? Tadi itu tangga hitung tadi. Ya. Kalau 1 hektar itu memang kuncinya, keywordnya itu apa sih, 10.000 meter persegi. Itu 1 hektar, 10.000 meter persegi. Artinya berapa kalau dijadiin kilometer? Ya udah, tarik aja dari anak tangga. Meter ke kilometer tuh naik apa turun tadi tangganya. Kalau naik berarti apa, Feb? Kalau naik dibagi ya, Feb ya? Iya, dibagi, Bu. Dibagi. Kalau turun dikali. Dikali. Ya, tuh perhitungannya gitu. Nah, satuan luas bahu dalam agraria nih, nanti kalau kalian bekerja di situ, di PNS, di bagian BPN, di agraria, pertanahan, itu bahu dalam agraria adalah satuan luas lahan ya, yang dipakai di beberapa tempat di Indonesia. Ukurannya agak bervariasi, namun kebanyakan adalah 0,7 sampai dengan 0,74 hektar atau HA tadi, atau 7.000 hingga 7.400 meter persegi. Ya, 0,7 hektar itu sama dengan 7.000 meter persegi. 0,7 hektar sama dengan 7.000 meter persegi. Karena 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Itu ya. Satuan bahu banyak digunakan untuk areal pertanian, sawah atau ladang, dan telah dipakai sejak zaman Hindia Belanda. Zaman penjajahan dulu kan sudah ada. Udah dihitung dulu, hitungannya zamannya mbahnya Bu Vero, mbah Bu Vero, mungkin zaman kalian jadi sebutannya buyut ya, nenek buyut leluhur. Itu kalau menghitung untuk perluasan itu mereka berpikirnya 1 bahu, sak bahu, 2 bahu, 3 bahu gitu katanya. 1 bahu, 2 bahu, 3 bahu. Itu adalah digunakan untuk areal pertanian. 1 bahu ya 1 sawah, nggak tahu luasnya berapa gitu. Maksudnya luas secara matematis itu angkanya berapa nggak tahu, yang penting 1 tanah, 1 sawah itu namanya 1 bahu.
RU dalam agraria adalah satuan luas. Itu sering kalian lihat di patok-patok di jalan. Pernah nggak melihat patok di jalan yang warnanya putih, kuning, ada selipnya merah, dan ada hitam. Terus bentuknya trapesium yang ditanam di tanah. Coba diamatin, di situ ada angka dan ada tulisan RU gitu. Ya, bisa di sawah, bisa di ladang, khususnya ini di zaman Belanda ya. Kalau sekarang mungkin masih ada ya di jalan itu kalau masih dipakai ya untuk jalan. Dan ukuran 1 RU tidak eksak, tetapi kebanyakan menyatakan luas sebesar ini zaman-zaman itu masa-masa peninggalan zaman Hindia Belanda sambil beberapa lama kemudian masih digunakan. Tapi sekarang sepertinya sudah ada perubahan ya, membingungkan soalnya. Satuan luas ya, 1 hektar tadi 10.000, 1 are berarti 1 dam persegi atau 100 meter persegi. Are merupakan satuan luas yang didefinisikan sebagai 100 meter persegi ya. Are itu seakan 100 meter persegi ya. Meskipun didefinisikan dari sistem metrik, satuan are tidak dimasukkan dalam sistem internasional. Tidak ada di are. Kalian nggak pernah ketemunya yang kilometer, meter, yang anak tangga tadi. Bentuk turunannya adalah hektar, lebih sering digunakan. Tapi hektar memang sering digunakan, are sudah jarang digunakan. Gitu. Itu ya. Satuan luas hektar tadi singkatan dari hektoare, hektar. Dari hektoare disingkat HA. Berasal dari bahasa Belanda. Kita dulu kan jajahan Belanda. Hektar. Tetapi aslinya dari bahasa Perancis, merupakan satuan luas yang umum dipakai untuk menyatakan luas tanah. Satuan dasar hektar adalah are. Satuan luas yang didefinisikan sebagai 100 meter persegi tadi. Awalan hekto berarti 100 kali. Hekto itu dari kata Yunani ya, Yunani kuno, hekto itu 100. Kalau tidak salah Yunani kuno. Hektar berarti 100, sehingga konversi 1 hektar ke dalam sistem internasional adalah 1 hektare, HA itu, atau hektoare, itu sama dengan 10.000 meter persegi. Sama dengan 0,01 kilometer persegi. Satuan hektar lebih banyak dipakai di Indonesia daripada satuan kilometer persegi untuk menyatakan luasan di agraria. Tapi kalau di hitungan kita setiap hari di matematika seakan menggunakan kilometer persegi. Tapi untuk luasan agraria, bikin SHM atau apa di SHM itu di sertifikat tanah itu pakai hektar. Nah, 1 hektar itu tadi 10.000. Tapi perseorangan ya, kalau itu orangnya anak sultan bisa punya SHM ukuran tanahnya sampai ada satuan HA itu mungkin ada. Kalau gubernur enggak punya, paling banter meter persegi. Ya semoga bisa. Ya kalian juga siapa tahu membelikan ke bufet sampai hektar. Nah gitu. Satuan kilometer persegi adalah simbol untuk salah satu satuan luas dalam sistem metrik masuk internasional. Setara dengan wilayah berbentuk bujur sangkar ya, kilometer persegi, masih belum berbentuk kubus karena masih pangkat 2, komponennya masih lebar dan panjang 2 aja, maka bentuknya bujur sangkar, kotak saja, kotak kayak kotaknya kalian di depan itu layar itu bujur sangkar, entah persegi panjang, entah persegi panjang, entah 4 persegi. Bujur sangkar yang panjang sisinya 1 km, tapi ini bujur sangkar cenderungnya adalah yang 4 persegi sama sisi, panjang sisinya 1 km. Meter persegi disingkat meter persegi adalah satuan luas berukuran panjang meter dan lebar, panjang 1 meter dan lebar 1 meter. Itu meter persegi ya. Kalau tadi kan kilometer, sekarang pakai meter. Panjangnya meter, panjangnya 1 meter, lebarnya juga 1 meter. Yang pasti komponennya panjang dan lebar. Satuannya bisa meter, kalau yang meter persegi, yang kilometer pakai kilometer. Ukuran ini umumnya digunakan untuk menyatakan daerah yang kecil seperti luas tanah atau bangunan yang disampaikan tadi.
SHM kita rata-rata kalau bukan anak sultan ya pakainya SHM pakai ini meter persegi. Square mil atau mil persegi, square Bu Vero, square mil atau mil persegi atau mil kuadrat adalah satuan luas dari imperial units dan United States customary units yang sama dengan luas persegi yang panjang busuknya sebesar 1 mil. Dah mulai mil-milan. Ya. Tadi adalah 1 mil berapa, tadi berapa meter, berapa kilometer kan sudah ada. Nanti bisa dilihat di tangga. Satuan luas, tinggal dikit lagi ya kita. Satuan luas persetaraan. Satuan luas 1 persetaraan, 1 mil persegi sama dengan ini. Ini ada 0,4 sekian masuk inci persegi, masuk kaki persegi, yard persegi, dan seterusnya ini. Ada sampai terakhir itu kilometer persegi. Itu 1 mil. Tadi sempat ditanya 1 mil, nanti buka sendiri ternyata ada di sini. 2,5 sekian-sekian itu masuk kilometer persegi. Itu 1 mil. Satuan sudut, nah mulai satuan sudut nih. Ini penting sekali. Terakhir nih, bukan terakhir, ada beberapa slide, 10 slide. Terdapat 3 satuan untuk menyatakan sudut, yaitu cara seksagesimal, yaitu satu lingkaran dibagi menjadi 360 bagian, satu lingkaran cuma 360 bagian, yang kita punya, apa ya 360 bagian, berarti kan lingkaran ya? Ya, satu lingkaran, satu bagian disebut derajat, dibujur ya, dibusur. Ya, derajat dibusur. Tapi busur itu hanya mewakili separuh dari 360, 180. Tapi kalau bujur itu dijadikan 1, itu jadi ini bisa menghitung seluruh lingkaran dengan derajat sampai 360 derajat. Kan full lingkaran itu. Cara sestisimal yaitu satu lingkaran dibagi menjadi 400 bagian, satu bagiannya disebut grad atau grade atau grade tulisannya. Grade. Lingkaran itu, bundar lingkaran itu dibagi 4. Atau 4, misalkan kayak kuadrannya, 4 kuadrannya. 4 grade di situ. Satu grade-nya 400, satu grade-nya satu lingkaran dibagi menjadi 400 bagian, satu bagiannya disebut grade, satu bagiannya. Jadi dibagi 400, 4 dulu 4 kan kuadrat, terus dibagi lagi kecil jadi kayak apa ya? Ya kayak radial ya. Ya, grid, kayak grid. Kalau di transportasi sebutannya GRID. Jadi kayak streaming kotak-kotak kecil, segmen-segmen kecil itu ya, grid nanti jadi kayak kotak-kotak kecil itu menjadi 400 bagian. Satu bagiannya tersebut merupakan grid atau grid. Cara radian, satu radian adalah sudut pusat yang berhadapan. Adalah sudut pusat yang berhadapan dengan bagian busur yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Radian itu jari-jari lingkaran. Karena panjang busur sama karena panjang busur sama dengan keliling lingkaran dari sebuah lingkaran yang berhadapan dengan sudut 360 derajat. Dan keliling lingkaran ini 2V kali jari-jari. Maka satu lingkaran sama dengan 2V radian. Ya, karena radian itu jari-jari. Apa tadi? Radian adalah sudut pusat yang berhadapan dengan bagian busur yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Dari titik pusat lingkaran. Maka kalau mau menghitung keliling lingkaran yaitu 2V kali jari-jari. Ya, atau 2V kali radian. Satu lingkaran 360 derajat sama dengan 400 grid sama dengan 2pi radian. 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Gitu ya. Nah, satu radian diberi simbol rho. Ya, rho. Tulisan rho-nya seperti itu dari Yunani kuno. Berapa derajat satu radian itu jadinya? Berapa derajatkah satu radian? Ya, tadi. Nah, rho derajat radian dalam derajat maka sama dengan nih. Rho sama dengan 360 dibagi 2V.
Ya, ini berapa derajat dalam berapa derajat satu radian itu. Caranya menghitung ini. Nah, kemudian rho radian dalam menit. Seperti ini. Rho sama dengan 17 aksen 44,81 detik menit jam ketemu. Jadi rho sama dengan 57 jam 17 menit 44,81 detik. Caranya seperti ini. Jika rho-nya seperti itu, dijadikan menit bagaimana? Segini. 57 dikali 60 dalam 1 jam. Ditambah 17 ditambah 44,81 dibagi 60. Kan dijadiin menit. Ya. Yang 17 karena menit jadi nggak perlu dibagi 60. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. 57 yang di jam itu kan dikali 60 untuk jadi menit. Ya, tapi kalau yang detik berarti kan dibagi 60 untuk jadi menit. Jadi sama dengan rho dalam menit sama dengan 3.437,74683 menit. Gitu. Rho aksen 2 radian dalam second. Sekarang dalam second jadinya 3437, hasilnya dari menit tadi dikalikan 60 kan lebih ke detik dikali 60. Intinya 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya udah dikola kali begitu. Berikut 1 radian disingkat dengan besaran rho. Berapa grade kah 1 radian? Rho radian dalam sentisimal sekian seperti ini ya. Rho tadi kalau dalam grid kan 400. Berapa grid kah 1 radian? Ya gunakan rho yang pakai grid tadi. 400 dibagi 2V tadi. Sama dengan sekian. Karena dalam sentisimal. Kemudian sentigrade-nya sekian. Kemudian sentigrade-nya terakhir. Itu kan dalam sentisimal. Itu ya. Ya. Hubungan antara seksagesimal dan sentisimal. Kalau seksagesimal itu derajat ya. Kemudian sentisimal itunya simbolnya G di pangkat G ya. Maka 1 derajat sama dengan 400 dibagi 360 hasilnya ketemu sentisimal. Demikian seterusnya lebih merendah lagi. Ya. Itu nanti kalian kalau menentukan apa ya namanya ya? Lintang, jarak wilayah itu seperti ini. Nah, misalnya ini ada contoh soal nih. Nyatakan 1,86 radian dalam ukuran derajat. 1 radian sama dengan 57 jam 17 menit 44,81. Jadi 1,86 radian seperti ini. 1,86 dikali 57 sama dengan atau 2 pi radian sama dengan 360 derajat dan seterusnya begini. Gampang kok nanti, kalau nanti bisa Ibu share ini ya. Ibu kirim di Elinas ya. Nah, udah selesai sampai di sini. Seperti ini ada contoh soal. Nah, nanti Ibu share terus Ibu akan sampaikan dengan kalimat, maksudnya Ibu akan berbicara di WA kalau sudah Ibu share ya. Seperti ini. Ini sudah mulai contoh-contoh soal aja, nanti bisa dipelajarin sampai ini. Nah, 2 soal ini aja. Contoh soal. Ya. Begitu, Ibu rasa sampai di sini dulu, atau ada yang mau ditanyakan? Atau dipelajarin dulu nanti ya, slide-nya ya. Siap, Bu. Ya, begitu aja ya. Ini yang tidak ngantuk cuman Febrian ya, lainnya bubuk ya. Oh ya, lagi bubuk. Sepertinya sudah bubuk semua. Cuma Nina Putri sama Febrian, Trian Aisiro, Severianus. Nah, Ibu sekarang ini ya.
Ibu stop screen, sekarang Ibu mau apa sekalian presensi kan, nanti kalau nanti kan bisa Ibu sambil Oh apa iya Bu, Bu dalam. mau cuma ngasih saran aja Bu. Hmm, Kalau misal hmm, besok kuliah biar ibunda apa kayak ngajar sambil admit, hmm. salah satu mahasiswa dijadikan co-host aja biar dia yang admit. Oh gitu ya, bisa juga ya. Iya, Tapi cuman begini pikiran Ibu tuh sempat berpikir seperti itu meminta kalian untuk ngadmit. Tapi pada saat kalian admit, apakah tidak terganggu konsentrasinya itu loh. Tapi kalau enggak, enggak oh, terlalu juga. oh ya, kalau Ibu admit kan kalian semua sama-sama apa diam, Ibu aja yang sibuk gitu pikiran Bu Vero. Tapi kalau yang admit mahasiswa, misal yang admit adalah Claudio misalnya, Claudio admit, Bu Vero ngomong terus, kalau dia lagi admit, dia takutnya nggak mendengarkan Bu Vero, tapi teman yang lain mendengarkan gitu loh, dia sempat berpikir itu Bu Vero. Harus semangat, nanti kalau yang apa admit Ibu co-host ya namanya, co-host ke siapa gitu ya? Iya Bu. Ya, enaknya siapa Febri? Febri. Yang mau aja Bu. Yang Kalau yang saya kadang susah buat konsentrasi. nah, itu dia. Biasanya yang mau tuh yang nyaranin gitu loh, Feb. Kalau nggak salah Bu, sebenarnya bisa diatur itu Bu. Gimana Tinggal dong? masuk doang, nggak perlu di admit Oh sebenarnya iya, bisa diatur Oh itu. iya, ya. auto admit. Gimana? Coba ya di partisipan itu ya Ibu klik ya. Atau di mana? Ya. Sebelum masuk Zoom itu kan ada aplikasi Zoom-nya dia kan Oh, Bu. sebelum masuk Zoom itu ada di situ dipilih. Oh iya, mungkin di situ nanti Farur ya. Ibu coba di situ. Langsung pilih biar masuk sendiri gitu ya. Iya. Ya, 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 ya Farur terima kasih, Febri terima kasih, Farur terima kasih. Sekarang Ibu mau sapa-sapa kalian sekalian melihat siapa saja itu kan bisa menghafal dari sini. Oh, ada Febri jelas tadi, Nina, Trian, Ferianus, ada Elang, ini rajin juga nih Victor, Maria Carvalho, Fahrur, Firmansyah, Ade Putra, Deis Wempi, Claudio, Raffi Adit, Tin Filda, terus Anggun Dian, Rico Rivaldo, Rafli Novan, Kenatrin, Kenri Sumule, Alfandi, Indira Pratiwi, Stefanus Doan Siba, Hanif Seno, Paul, terus siapa lagi? Alfandi Yekop, Jenilda Elsa, Reno Pratama, Agusten, Yohanes Afrianto, Christian Yudi, Febri, Hieronymus, Adolo, selamat bubuk siang. Udah ya, gitu aja ya. Pada bubuk siang semua, harus tertawa-tawa saja. Itu senyumnya masam manis itu loh, senyum manis itu. Backgroundnya warnanya coklat, bagus banget warnanya. Seger. Iya, itu Faruk di mana itu? Di luar ya, itu di ruang kos ya, ya. Iya Bu, di kos Bu. Di itu Raffi Adi juga sepertinya di luar ya Raffi ya. Kok terang banget ya? Di surga dia Bu. Siapa yang bilang ini Febri? Iya. Waduh. Tapi benar kok surga itu kalau bilang surga itu belum tentu, jangan berpikir yang enggak. Di dunia ini bisa kita buat surga kok. Benar enggak, di dunia ini bisa kita buat surga. Surga itu kan esensinya adalah bahagia, damai, apalagi bahagia, damai, bersama, saling bantu. Kan esensi surga seperti itu. Hidup Mancing, bahagia. Bu, mancing. Iya, ya sudah, buatlah di dunia ini hidup bahagia. Bu Vero bahagia dengan Fahrur, ngobrol dengan Anggun, meskipun Anggun bobo. Jenilda, Ibu ngobrol bahagia saja, meskipun Jenilda Elsa juga nggak tahu kemana gitu ya, Jen ya. Ibu bahagia aja, sama Paul, Haniseno, sama Christian, sama Hieronymus, sama Yohanes, Indira. Wes Ibu ngobrol, Ibu rasa bahagianya, rasa surga kok di sini tuh, Bu Vero. Itu aja ya. Ibu rasa sudah dulu, kita ketemu minggu depan. Nanti kalau Ibu mau udah sesuatu ini tadi, slide ini di Elinas, Ibu akan kabari di grup. Ya.
Itu selamat Baik, Bu. siang. Ya, terima kasih kembali anak-anak. Selamat siang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkah dalam Gusti. Shalom, Bu. Ayo bangsa ayo. Shalom, Bu. Shalom, selamat siang Bu. Salam warahmatullahi. Terima kasih ya Bu. Kembali. Terima kasih, Bu. Sarang hiu. Sekarang ayo bangsa ayo. Shalom, shalom. Abang nggak mau nyanyi dulu. Assalamualaikum berkah dalam.